Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TV Baik. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk pendaftaran jalur zonasi baik untuk SMA maupun SMK agar peluang diterima semakin besar ya. Perlu diketahui untuk jalur zonasi ini triknya berbeda dengan ketika kita mendaftar di jalur nilai akademik atau yang menggunakan nilai rapot. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu tentang jadwalnya ya. Untuk di tahap 3 atau tahap kedua dari SMK itu jalur zonasinya dimulai pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Juni 2023 mulai pukul 01 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat secara online ya. Sedangkan untuk SMA itu tanggal 2 Juli 1 sampai 2 Juli 2023 mulai pukul 1 sampai 23.59 ini juga dilakukan secara online. Untuk di SMA ini masuk ke tahap 4 atau tahap kedua dari tahap ketiga ya, tahap ketiga dari zonasi dari SMA maksudnya. Itu jadwalnya. Kemudian kita bahas tentang kuotanya ya. Sebelum kita bahas tentang triknya, kita bahas kuotanya dulu. Kuota jalur zonasi jenjang SMA adalah 50% dari pagu sekolah. Pagu sekolah itu jumlah siswa yang bisa diterima secara keseluruhan dalam satu masa PPDB. Jadi misalnya di tahun ini di sebuah SMA itu pagunya 300 siswa misalnya, 50% dari 300 siswa adalah 150. Jadi untuk di SMA itu yang bisa diterima di jalur zonasi itu adalah maksimal 150 siswa. Kemudian untuk yang di SMK ini kuotanya hanya 10%, ya. Jadi kalau sebuah SMK itu tahun ini menerima 300 siswa, maka hanya 30 siswa yang bisa mendaftarkan, bukan mendaftarkan diri ya, yang bisa diterima di jalur zonasi. Itu kuotanya. Kemudian kita bahas ketentuan untuk kriteria siapa sih yang nanti bisa diterima di jalur zonasi ini baik SMA maupun SMK ya. Ini ada keterangannya. Keterangan ini kita ambil dari website resmi PPDB Jatim 2023 yaitu ppdbjatim.net atau ppdb.pemprovjatim.go.id. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah ya, kalau pendaftarnya melebihi itu maka pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang nomor 1, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan ya, ini sudah otomatis. Nanti siapapun itu bisa mendaftarkan diri di jalur zonasi, siapapun dimanapun ya, dimanapun rumahnya itu bisa ya. Nanti akan dilakukan perankingan. Perankingannya itu berdasarkan apa ya? Ini berdasarkan yang nomor 1 ini, berdasarkan jarak domisili terdekat atau jarak rumah terdekat dengan sekolah tujuan ya. Kalau teman-teman bertanya, loh apakah kita perlu mengukur rumah kita, jarak antar rumah kita dengan sekolah tujuan? Tidak perlu teman-teman. Kemarin waktu mengambil PIN ya, itu kan menentukan titik rumah ya, itu kemarin sudah ditentukan. Itu sistem akan mengukur secara otomatis ya, sistem yang akan mengukur untuk kita jarak dari rumah ke sekolah. Itu yang menjadi kriteria atau ya kriteria untuk pemeringkatan di jalur zonasi. Nah, apabila jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama misalnya,
maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua ya. Jadi kalau misalnya jarak rumahnya itu sama-sama 1 km atau 1000 meter dari sekolah ya, ada 2 pendaftar dengan jarak yang sama, maka nanti peringkat yang atas adalah adalah siswa yang umurnya lebih tua. Apakah kita perlu menghitung usia kita? Tidak perlu, biarkan sistem yang bekerja yang menghitung untuk kita. Nah, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama ya, jika jarak dan usia itu masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran ya. Ini poin dari trik yang perlu kita perhatikan pada pendaftaran PPDB jalur zonasi ini, baik untuk SMA maupun SMK. Poin ketiga ini yaitu diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi kesimpulannya, untuk daftar di jalur zonasi daftarlah lebih awal ya. Untuk SMK, untuk SMA kalau dibuka tengah malam pukul 1 dini hari, 1 pagi, silakan daftarkan diri ya. Ini untuk mengantisipasi jika nanti ternyata jarak rumah teman-teman dengan rumah pesaingnya itu sama ya, kemudian usianya sama juga, maka nanti yang dilihat adalah waktu pendaftaran. Siapa yang lebih cepat, maka peluang diterimanya juga semakin besar ya. Karena apa? Karena di zonasi ini sudah tidak mempertimbangkan nilai raport ya, jadi hanya jarak, kemudian umur, kemudian siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Oke. Itulah teman-teman tips dan triks untuk pendaftaran PPDB Jatim jalur zonasi tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga teman-teman bisa diterima di sekolah yang teman-teman inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.